Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Haris Setiawan dengan nomor pokok mahasiswa 202143500435. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah video simulasi program yang telah saya buat sebagai bagian dari tugas akhir saya. Program ini dibuat menggunakan pendekatan metode analytical hierarchy proses dengan tujuan untuk membantu proses pengambilan keputusan untuk menentukan prioritas iQuest pada PT EK Boga Inti. Namun sebelum itu, perlu diketahui bahwa PT EK Boga Inti ini adalah sebuah perusahaan yang dikenal luas dengan merek dagangnya yaitu Hokben atau Hoka-Hoka Bento yang bergerak di bidang uh, industri food and beverage atau industri makanan, restoran cepat saji di Indonesia. Baik, langsung saja kita ke menu programnya. Lihat, di sini adalah program yang telah saya buat. Di sini ada menu tampilan pertama itu ada tampilan login. Untuk login ini kita menggunakan dua role. Role yang pertama ada role admin, yang kedua ada role karyawan. Untuk admin ini bisa mengakses semua yang ada di dalam isi dari program aplikasi website ini. Sedangkan untuk role karyawan hanya bisa menginput bagian alternatif atau request-nya saja. Uh, Baik, untuk selain menu login ini ada juga menu register, di mana register ini adalah menu yang bisa diakses oleh role admin maupun role uh, karyawan. Tapi membuat uh, untuk membuat data pengguna pada menu registrasi ini hanya bisa untuk role karyawan. Jadi kita bisa mengetik di sini nama, nick, username, password, dan ulangi password. Setelah itu kita daftar. Namun karena saya sudah mempunyai akun, jadi saya langsung login. Login pertama saya menggunakan role, uh, saya menggunakan role admin saja, jadi biar bisa mengakses semuanya. Kita login, login. Setelah login, kita berhasil masuk ke dalam aplikasi yang cukup sederhana ini. Di sini ada tampilannya, di sini ada logo perusahaan, ada judul aplikasi, dan Anda berhasil login sebagai admin. Dan berikut merupakan fitur-fitur yang terdapat di dalam aplikasi ini. Itu ada fitur home, data pengguna, kriteria, alternatif, perbandingan kriteria, perbandingan alternatif, hasil, dan keluar. Untuk data kriteria. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung mempraktekkan simulasi program yang akan uh, menjelaskan bagaimana sih cara penggunaan aplikasi ini untuk request report dari PT EK Boga Inti itu. Baik, yang pertama, di sini ada form data pengguna. Data pengguna merupakan data orang-orang yang mempunyai akun di sini. Yang ini ada dua role, yang pertama ada admin dan karyawan. Untuk admin role-nya cuma satu yang punya role admin itu ya adminnya sendiri. Untuk role karyawan tadi, untuk yang baru registrasi dia akan mendapatkan role karyawan. Baik, di sini ada data cetak, yaitu data reportnya. Nah ini adalah data report dari data pengguna. Dilengkapi oleh tanggal dan tanda tangan dari produksi yaitu Bapak Pokoyo Bapak Setio. Baik, selanjutnya kita gunakan cara penggunaan yang pertama itu adalah menggunakan yang pertama adalah menginput data kriteria. Baik, kriteria yang pertama adalah K1, kita input misalnya adalah safety. Jadi kriteria pertama itu kriteria tentang keamanan yaitu safety. Kriteria yang kedua kita input di sini quality. Baik, untuk kriteria yang ketiga kita input yang ini cost.
Untuk kriteria yang keempat, kita menggunakan kata productivity. Jadi di sini kita sudah mempunyai kriteria utama, yaitu adalah kriteria untuk yang pertama ada kriteria safety, yang kedua ada quality, cost, dan productivity. Untuk kode kriterianya untuk safety K1, quality K2, dan untuk cost K3, dan productivity K4. Di sini juga ada menu edit dan menu delete. Langsung saja kita ke menu lanjut. Setelah lanjut menginput data kriteria, kita akan diarahkan untuk menginput data alternatifnya. Data alternatif ini adalah data request. Jadi sebagai contoh kita menggunakan 4 data alternatif saja. Yang pertama adalah request pertama adalah modifikasi. Ya, kita coba menambah request. Contoh requestnya yang ketiga itu adalah perbaikan mesin ICT. Yang keempat, alternatif yang keempat atau request yang keempat adalah modifikasi mengganti stainless steel. Jadi di sini kita sudah mempunyai 4 alternatif dengan kode alternatifnya. A1 adalah modifikasi mesin 197, kode alternatif kedua A2 itu pengadaan internet, untuk yang A3 adalah perbaikan mesin LPC, dan keempat ada penambahan channel. Setelah itu kita lanjut. Baik, di sini adalah kita melakukan perbandingan dari kriteria yang telah kita tulis tadi. Pertama adalah kita pilih yang lebih penting dulu. Yang lebih penting dari safety dan quality, lebih penting mana? Lebih penting safety. Nilainya adalah 3 kali. Maaf, safety ke quality itu kita tulis saja 2 kali aja ya, biar lebih nggak terlalu besar. Safety itu 2 kali lebih penting dari quality. Safety dengan cost kita tulis saja 3 kali. Dan safety dengan productivity kita tulis mungkin 4 kali. Jadi cara bacanya adalah safety dan quality itu lebih penting safety 2 kali lebih penting safety. Untuk safety dan cost 3 kali lebih penting. Untuk safety dan productivity dibandingkan berarti 4 kali. Safety itu 4 kali lebih penting daripada productivity. Setelah itu quality dan cost kita tulis di sini adalah 2, di sini 3, di sini 4. Di sini 3 tadi. 2 atau 3 ya. Di sini cost dengan productivity kita tulis 1 aja. Setelah itu kita submit. Di sini kita akan mendapatkan menu matriks hasil perbandingan berpasangannya. Untuk sekedar informasi bahwa menu bobot yang telah saya isi tadi merupakan unsur subjektivitas. Jadi untuk mengisi menu bobot yang tadi itu, yang ini, mohon maaf sebelumnya. Untuk mengisi menu bobot nilai perbandingan ini, kita menggunakan unsur subjektivitas yang berarti merupakan bentuk apa sih namanya, kalau unsur subjektivitas itu berarti kan bentuk penilaian ini tergantung dari pengguna atau user.
Jadi pengguna atau user yang bisa melakukan perbandingan kriteria ini kan mempunyai role admin. Jadi role admin itu bisa mengakses menu kriteria, sedangkan untuk role karyawan dia tidak bisa mengakses menu kriteria dan juga tidak bisa membandingkan menu kriteria. Nah, di sini adalah kita admin tersebut yang seorang pengambil keputusan uh, menggunakan unsur subjektivitasnya. Sedangkan untuk unsur objektivitasnya itu ya menggunakan metode ini, metode HT dalam aplikasi ini. Jadi metode HT itu menggabungkan unsur subjektivitas dan objektivitas. Nah, untuk subjektivitas ini dia menulis sendiri berapa perbandingannya, berapa nilai perbandingannya, semua ditulis sama dia uh, berdasarkan keinginan dia sendiri berapa dan berdasarkan penalaran dia sendiri dan kasus yang terjadi di lapangan. Setelah itu kita submit dan berikut merupakan matriks perbandingan perkataan. Ya. Setelah matriks ini ditemukan, setelah kita mendapatkan hasil dari hasil perbandingan tadi, maka matriks tersebut dilakukan normalisasi sehingga menghasilkan nilai-nilai sebagai berikut, yaitu seperti safety 0,4, 48, 0,24, 0,16. Setelah itu hasil-hasil tersebut dijumlahkan menghasilkan nilai seperti ini. Setelah dijumlahkan, dicari priority vector. Untuk sekedar informasi bahwa priority vector ini merupakan nilai rata-rata. Jadi ditemukan nilai rata-rata dari safety yaitu 0,46869, 0,27998 untuk quality, dan untuk cost 0,1361. Dan untuk productivity 0,11523, dan angka ini bisa berubah tergantung dari penilaian bobot yang telah kita lakukan. Penilaian bobot yang dilakukan oleh pengguna atau selanjutnya adalah prinsip eigenvector. Nah, di sini nilai prinsip eigenvectornya 4,03947. Dan untuk konsistensi indeksnya 0,01316. Jadi, dan untuk konsistensi rasionya 1,46%. Sekedar informasi bahwa jika konsistensi rasio lebih dari 10%, maka nilai perbandingan bobot yang tadi dilakukan harus diulang karena tidak benar dan ada sedikit kekeliruan di sana. Dan cuman karena di sini ditampilkan di bawah 10%, maka perbandingan bobot yang tadi itu sudah benar. Ya, setelah itu kita lanjut. Nah, lanjut dari atas atau alternatif. Nah, baik, sistem membacanya seperti ini. Untuk perbandingan alternatif, itu yang telah kita tulis, kita lihat untuk kriteria safety berapa nilainya. Contoh misalnya untuk modifikasi mesin IPC atau pengadaan airnya. Nah, untuk modifikasi mesin atau pengadaan headnet, kita menggunakan nilai perbandingan untuk uh, modifikasi mesin 197 dan pengadaan headnet. Kita memilih lebih penting mesin 197. Berapa sih nilai perbandingannya? Nilai perbandingan sebagai contoh kita tulis 2. Setelah itu yang kedua, secara safety, untuk modifikasi mesin dan perbaikan IPC lebih safety mana? Misalnya lebih safety modifikasi mesin juga, kita kasih nilai perbandingan berapa sih? 3 kali lebih penting. Setelah itu kita modifikasi mesin 197 dan part stainless, berapa kali sih lebih pentingnya? Kita tulis saja 4 nilainya. Untuk ini kita tulis 2 dan seterusnya ya. Kita tulis ini misalnya kita tulis 3, di sini misal kita tulis 2. Oke, misal. Setelah itu kita submit. Setelah didapatkan, ini adalah matriks perbandingan permasalahannya. Setelah itu ini adalah tabel keterangan bahwa A1 adalah modifikasi ini, A2 adalah penjelasannya, dan A3 spendis. Setelah itu adalah matriks PPD yang telah tadi dinormalisasi. Setelah normalisasi hasilnya ini mendapatkan nilai priority factor seperti ini, seperti ini, dan plus eigenvector 4,03948, 0,013169 untuk konsistensi indeks. Konsistensi rasionya masih di bawah 10%, jadi 1,4. Berarti proses bisa kita lanjutkan. Nah, selanjutnya perbandingan alternatif secara quality. Baik, secara quality, coba kita tulis di sini adalah perbandingannya adalah 1, di sini banding 2, di sini 3.
di sini 3, di sini 2, dan seterusnya kita tulis aja berdasarkan unsur feedback di kita. Tergantung kita sih mengambil keputusan mau nilai berapa. 2, 3, 3. Untuk ini bisa diganti-ganti kok. Ini bisa diganti kalau kalian mau di sini bisa diganti menjadi di sini atau di sini. Tapi karena saya ini hanya uji coba simulasi, jadi semua saya taruh di sebelah kiri. 2, 3, di sini taruh saja untuk. Baik, kita submit tadi. Nah, di sini ada merupakan hasilnya, hasil perhitungannya. Di sini ada keterangan alternatifnya. Di sini adalah normalisasi dari hasil. Setelah itu nilai rata-rata dan didapatkan bahwa konsistensi rasionya 5,35%. Berarti program masih bisa kita lanjutkan untuk prosesnya. Setelah itu kita lanjut. Yang ketiga adalah dari quality costing tadi. Jadi masukkan ada motivation change, kita masukkan lagi nilainya seperti tadi. Setelah berapa aja, ambil 212 nggak apa-apa. 231. So, atau mau nilai lebih besar nggak? Kalau mau nilai 7 silakan. Ini mau nilai berapa? Misal mau nilai 5, cuma nanti kita lihat konfigurasi hasilnya. Apakah dia berhasil? Nah, di sini kalau nilainya terlalu besar dan aneh, jadi dia tuh konsistensi ratio akan jadi lebih di atas 10%, jadi kita harus mengulangi, harus kembali. Kenapa bisa seperti itu? Karena aneh. Ini kok kita lihat modifikasi mesin, ada pengadaan airnet dan stainless ini nilainya 7. Pengadaan stainless, sedangkan dari sini ke sini aja cuma 2 nilai perbandingan yang nggak mungkin kalau ini nilainya 7. Karena itu kita harus ubah aja biar dia bisa. Dan untuk NIQ juga sama gitu, hasil ketiga aja. Karena dari awalnya kita sudah nilainya kecil, jadi kalau ke bawah itu kalau kita nilainya sebagai contoh, jika A lebih besar dari B, A lebih besar dari C, nggak mungkin C lebih besar daripada, nggak mungkin D lebih apa, C lebih besar daripada B, seperti itu. Nah, di sini nilai konsentrasinya 9,4%, berarti masih bisa dilanjutkan. Jadi setelah itu kita lanjut. Nah, ini yang terakhir ada pengalihan alternatif secara productivity. Kita kasih nilai contoh 3 aja. Kasih nilai 3, sini 3, sini berapa ya? 2. Karena di atas sudah kecil, bawahnya pun kecil juga. Mengikuti konsistensinya. Itu kita cek. Baik, untuk konsistensi rasionya 3,957 dan ini ada kecil dan ada titik. Berarti proses bisa kita lanjutkan. Setelah proses dilanjut, nah, ini ada hasil perhitungan yang harus kita buat tadi, dan ini adalah safety secara rata-rata 0,46869. Untuk quality 0,27998, untuk cost 0,1361, untuk productivity 0,11523. Dan berikut ada alternatifnya sekian sekian sekian, dan bisa dilihat di sini adalah hasil dari predictor dari rata-rata yang alternatif tadi. Hasil perhitungannya bisa kita cetak. Baik, ini adalah hasil dari perhitungannya, yaitu adalah berupa dari tabel kriteria dan tabel alternatif yang tadi. Dan di sini ada tanda tangan NHEP, dan ini merupakan hasil akhir. Hasil perakiraan dari yang kita tulis tadi. Nah, ternyata kebetulan nih A1, A2, A3, A4-nya kebetulan berurutan. Nah, coba kalau tadi kita nilainya agak berbeda, mungkin bisa di peringkat 1 jadi A3, peringkat 2-nya jadi A4 gitu. Cuman karena ini kebetulan tadi kita menginput nilainya untuk A1 lebih besar daripada A2 daripada A3, A4, jadi hasilnya adalah seperti ini. Ini untuk pendidiknya bisa dicetak, berarti berdasarkan metode ini dapat disimpulkan bahwa untuk iQuest atau alternatif modifikasi mesin 197 merupakan prioritas utama untuk dikerjakan terlebih dahulu dibanding pengadaan headnet. Lalu untuk yang kedua ada pengadaan headnet, lebih harus ditangani, diprioritaskan daripada yang A3, perbaikan IPC. Dan untuk IPC lebih diprioritaskan untuk penambahan plate stainless. Jadi ini adalah urutan pengerjaan dari iQuest yang telah dilaporkan oleh karyawan. Jadi perusahaan atau pihak yang berwenang dalam perusahaan
Pertama adalah melakukan penyelesaian iQuest A1 dengan kode A1, A2, A3, A4. Nah, baik, demikian aplikasi iQuest yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.